Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang bersabar pahala mereka tanpa ada batasnya. Dan hal yang menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan atau bulan Ramadan memiliki keutamaan yang lainnya sebagaimana yang kita dengar tadi ketika salat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat-umat atau bahkan semua umat atau umat-umat sebelum kita, umat Islam? Karena apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hambanya yang bertakwa. Dan dengan takwa itu seorang bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain itu juga puasa ini termasuk dari rukun Islam. Bunyan Islamu ala khams. Ya. Kenapa puasa bisa memiliki keutamaan yang begitu besar? Di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya di dalam puasa seorang hamba menggabungkan 3 macam kesabaran. Ya, ada 3 macam kesabaran. Dan di dalam puasa itu seorang hamba menggabungkan semuanya. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Seseorang bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang berpuasa, dia bersabar di atas ketaatan. Bahkan ketika dia atau tidak ada orang yang tahu, banyak orang yang tidak tahu, misalnya dia buka di kamarnya, misalnya buka, orang lain tidak tahu, tapi karena dia sabar bersamaan dengan rasa haus, rasa lapar, dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, as-sabru an maksiatillah, sabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau dalam meninggalkan kemaksiatan. Termasuk kemaksiatan ketika seorang hamba batal di situ. Seorang hamba makan, minum atau melakukan syahwat, tapi dia bersabar. Kenapa? Karena tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia sabar atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia sabar padahal dia haus, dia sabar padahal dia lapar. Jadi seorang yang berpuasa ini menggabungkan 3 macam kesabaran. Mungkin ini tentang fadilahnya, karena kalau kita membicarakan fadilahnya mungkin 100 jam juga belum selesai. Sangat banyak fadilahnya. Kita akan mulai ya di halaman kedua, Kitabus Shiyam. Kitabun, ya, asalnya dari katabah yang maknanya adalah jam'un atau di situ segerombolan atau kelompok. Jadi ketika seorang ulama membuat, bukan bab itu di bawah kitab. Jadi kitab ini lebih tinggi. Di bawah kitab ada bab. Ketika seorang ulama mengatakan Kitabus Shiyam, berarti maknanya hadza mawdhi'un ajma'u fihi masailus shiyam. Ini adalah tempat di mana aku mengumpulkan, ya, aku mengumpulkan perkara-perkara berkaitan dengan puasa. Kemudian as-shiyam, kata-kata shiyam secara bahasa dia adalah al-imsaku mutlaqan. Secara bahasa itu, puasa itu adalah seorang menahan diri mutlak, menahan diri dari apa saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah dalam ketika menceritakan Maryam, inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala shawman, dengan saum, dengan puasa, maka aku tidak akan mengajak bicara siapapun dari manusia. Jadi orang yang menahan diri dari berbicara dikatakan huwa shaim. Dia adalah orang yang berpuasa. Atau sebagaimana perkataan orang Arab ketika jarang datang ke rumah kita atau tidak datang, tidak ziarah, limadza tasumu an ziyarati, kenapa engkau berpuasa dari mengunjungiku, dan lafaz-lafaz yang lain. Jadi kalau dikatakan
saum itu apa atau puasa itu apa? Yaitu seseorang menahan diri. Tapi yang dimaksud ini secara definisi, secara syariat itu disebutkan dalam halaman pertama, huwa imsakun maksus fi zamanin maksus, yaitu menahan dengan cara tertentu atau penahanan tertentu. Bagaimana itu? Yang nanti kita akan sebutkan, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ya secara globalnya ada makan, ada minum, dan mendatangi syahwat di situ. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Jadi itu bukan seorang yang menahan diri dari berbicara, bukan seorang yang menahan diri dari bepergian, bukan, tapi adalah menahan diri ya pada perkara tertentu. Apa itu? Ya, gampangnya makan, minum, dan syahwat. Fi zamanin maksus, pada waktu yang tertentu. Waktu tertentu kapan seorang berpuasa? Dari mulai matahari terbit hingga matahari tenggelam. Jadi itu definisi puasa. Wa yalzamu kullu muslimin wa yalzamu kullu muslimin mukallafin qadir. Dan puasa itu wajib bagi siapa? Kullu muslim, setiap seorang muslim. Kenapa? Karena tidak sah orang kafir melakukan puasa. Tidak akan diterima. Mereka berpuasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah syarat semua ibadah. Kalau kita belajar fikih ya, hampir semua ibadah baik sholat, haji, zakat ya, syaratnya adalah muslim. Syarat semua ibadah ya, ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang muslim. Mukallafin, seorang yang memiliki beban taklif. Siapa? Ketika dalam fikih dikatakan mukallaf, berarti dia adalah balik akil. Ketika ada kata mukallaf berarti dua, balik akil, yaitu orang yang balik dan berakal. Dan maksud di sini adalah wajib. Jadi syarat wajib. Karena di dalam puasa ini ada namanya syurtus sihah, syarat sahnya dan syarat wajibnya. Yang dimaksud di sini adalah syarat wajib, yaitu seorang yang balik dan berakal. Ada syarat sihah, syarat sah, balik ini diganti dengan mumayyiz, seorang yang mumayyiz. Kalau kita katakan mukallaf, jadi ini kan yang wajib adalah orang yang terkena beban syariat, yaitu mukallaf. Berarti keluar darinya orang gila ya. Orang gila tidak wajib baginya untuk berpuasa. Dan bahkan seorang yang gila ketika datang Ramadan, misalnya tahun ini ada orang gila datang kepadanya atau dia mendapati Ramadan dalam keadaan gila, maka dia nanti ketika sadar dia tidak wajib untuk mengqadha. Kenapa? Karena memang dia tidak terkena taklif. Syarat taklif apa? Akil. Kemudian ya, yang keluar dari sini juga adalah as-shaghir, anak kecil. Jadi anak kecil ini tidak wajib baginya untuk berpuasa. Bahkan kita akan membagi anak kecil ini menjadi dua. Ya, seorang yang belum balik itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah anak kecil yang mumayyiz, yaitu kita gampangnya umur 7 tahun sampai orang anak itu balik. Yang kedua ghairu mumayyiz, yang belum mumayyiz, yaitu yang di bawah 7, yaitu 6 ke bawah. Tapi hitungannya bukan hitungan Masehi ya, hitungan Hijriyah. Ada yang tahu umurnya secara Hijriyah? Nah ini penting, karena dalam permasalahan syariat ya dihitung adalah umur-umur Hijriyah, bukan umur Masehi. Dan ini berkaitan juga dengan bisa jadi nanti dalam perkara kapan dia wajib berpuasa ya, itu dihitung. Karena syarat seorang wajib berpuasa balik itu bisa dengan mimpi atau dengan umur ya, dengan umur.
Nah, umur ketika misalnya orang ini lahir siang hari dan dia belum bermimpi ketika 15 tahun siang hari, misalnya dia lahir di bulan Ramadan siang hari tanggal 15. Ketika dia tidak berpuasa, mungkin karena orang tuanya nggak nyuruh puasa, tanggal 15 ya, tanggal 15 Ramadan wajib baginya berpuasa walaupun setengah hari. Nanti kita akan jelaskan pada poin berikutnya ya. Adapun yang di bawah 7 tahun ini, seorang anak tidak diterima puasanya. Karena syaratnya apa? Berakal. Sedangkan seorang yang belum mumayyiz, akalnya belum sempurna. Ya. Jadi yang di bawah 7 tahun puasanya ya belum sah. Karena itu syartu sihah, bukan syartu wujub. Dan ini pentingnya juga seorang pendidik atau orang tua, yang baik itu bapak, ibu, ya, ketika anak udah umur 7 tahun, ya, untuk memerintahkan anaknya berpuasa. Ketika umur 10 tahun sudah boleh dipukul seperti permasalahan sholat. Kemudian kita lanjutkan, muslimin qadirin, ya, mukallafin qadir. Qadir yang artinya mampu. Jadi seorang yang memiliki kemampuan, maka wajib baginya berpuasa. Siapa yang dikatakan seorang tidak mampu, ya itu seperti orang yang tua. Misalnya umurnya sudah 80 tahun ya. Kalau misalnya berpuasa, dia nggak kuat, bisa pingsan atau sangat lemah, bahkan bermadarat kepada kesehatannya, maka orang tersebut ya tidak wajib baginya berpuasa. Tapi wajibnya apa? Untuk memberikan makan. Nanti kita bahas pada poin berikutnya. Begitu pula seorang yang sakit. Seorang yang sakit dikatakan tidak mampu. Akan tetapi ya, ketika sakit tersebut muzminah, yaitu sakit yang berkepanjangan, misalnya seorang yang gagal ginjal harus cuci darah dan dia tidak bisa, sama dokter dikatakan kamu tidak boleh berpuasa, maka dia terhukumi seperti yang tadi, orang yang tidak mampu. Begitu pula ya, di sini wanita yang haid terhitung tidak mampu walaupun ya dia terkenai beban ya. Dia ketika itu tidak wajib untuk berpuasa, tapi dia terdapat tanggungan ketika dia suci, nanti dia ya mengganti puasanya ya. Kemudian kita lafaz lanjutnya, biru'yatil hilali, dengan melihat hilal ya, dengan melihat hilal secara langsung pada tanggal 29 dari bulan Sya'ban. Dan Rasulullah SAW itu yajtahidu fi Sya'ban atau fi ru'yati hilal Sya'ban. Rasulullah ketika awal bulan Sya'ban sudah beliau bersungguh-sungguh dalam melihat hilal, karena ini menentukan nanti tanggal 29 dari bulan Sya'ban tersebut untuk melihat hilal Ramadan. Dan ini ijma'. Ketika seorang melihat hilal, maka wajib baginya berpuasa. Kenapa tidak dengan hisab? Karena Rasulullah SAW bersabda, nahnu ummatun ummiyah. Kami adalah umat yang ummiyah. La naktub wa la nahsib, yang kita tidak bisa nulis dan tidak bisa hisab atau berhitung. Asyahru hakadha wa hakadha, bahwasanya bulan itu ya seperti ini, wa hakadha, kata Rasulullah SAW, antara 29 dan 30. Jadi yang dihitung pertama adalah ru'yah. Dan ru'yah di sini dijelaskan adalah ru'yatul basar, dengan melihat mata langsung, bukan dengan alat. Ya, dengan mata telanjang. Mungkin ya ada yang menggunakan alat itu hanya menentukan oh di sana, habis itu baru dihilangi alatnya, kemudian dilihat apakah terlihat atau tidak. Jika terlihat maka besok tanggal 1, jika tidak maka yang kedua yaitu ya au bi'ikmal Sya'ban, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi bulan Sya'ban 30. Ya. Di situ sebelumnya ada lafaz walau bi'adlin, walaupun ya
dengan satu orang yang adil. Ketika ada satu orang yang melihat hilal, maka yang lainnya ya, tapi orang tersebut adil, maka yang lain akan berpuasa. Atau biasa diakui oleh pemerintah, maka yang lainnya akan berpuasa. Kenapa cukup hanya satu? Berbeda ya, persaksian masuk Ramadan itu cukup dengan satu orang yang adil. Berbeda dengan yang lainnya harus dua orang. Di sini dalilnya banyak ya, akan tetapi diantaranya adalah hadis Abdullah bin Umar, di mana ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Inni ra'aitul hilal al-barihah." Ya Rasulullah, aku melihat hilal, padahal hanya satu orang. Kemudian manusia berpuasa. Kemudian ada dalil yang lain, kita tambah satu, yaitu ketika itu datang seorang Badui dan bersaksi bahwasanya dia melihat hilal. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ahwa Muslim?" Apakah dia seorang Muslim? Kemudian didatangkan, "Atasyhadu an la ilaha illallah wa atasyhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah? Jadi iya. Akhirnya diumumkan untuk ya melakukan puasa besok. Atau biikmal Sya'ban, atau dengan menyempurnakan Sya'ban. Biwujudi mani'in kaghaimi au biwujudi mani'in. Jadi kalau kondisi yang ketiga, atau dengan adanya mani', perkara yang menghalangi dari melihat hilal, kaghaim lailatul thalathin, yaitu seperti adanya awan atau ya yang lainnya seperti debu. Jadi kalau dalam mazhab ini, kita baca mazhab Hanabilah, ada tiga. Yang pertama ada hilal, yang kedua melihat hilal tidak terlihat padahal malam itu jernih, dan yang ketiga adalah melihat hilal tapi malam tersebut tertutup oleh awan atau yang semisalnya. Ketika yang kondisi ketiga, kondisi kedua ini ijma. Ya, kondisi yang pertama dan kedua ini ijma. Tapi kalau ketika di situ tertutup awan, ini ada khilaf. Dalam mazhab Hanabilah atau Hambali dikatakan dia berpuasa ihtiyatan, puasa dalam rangka berhati-hati. Ini min mufradatil Hanabilah. Ini adalah pendapat yang beda dari yang lainnya. Imam mazhab yang lain mengatakan seperti yang kedua, yaitu menyempurnakan Sya'ban. Jadi besok belum berpuasa, baru lusa baru berpuasa. Ada orang Hanabilah tidak, yang besok berpuasa karena ini melihat hilal tapi tertutup. Karena tertutup ini bisa jadi di sana terlihat, tapi karena tertutup ya tidak terlihat. Dan hadis Ibnu Umar, fa in humma 'alaikum faqdurulah. Kalau humma 'alaikum ya tertutupi awan, faqdurulah. Faqdurulah Hanabilah menafsirkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ya, faqudira 'alaihi rizquhu ya, ketika seorang disempitkan rezekinya. Jadi disempitkanlah Sya'ban yang harusnya 30 karena tertutupi, faqdurulah, maka sempitkanlah Sya'ban menjadi 29. Ya, ini pendapat khusus Hambali atau Hanabilah. Dan di sini rawi hadis tadi yaitu Ibnu Umar, beliau melakukan puasa ketika hari ghaib, ketika hari tertutup awan. Begitu pula ini pendapatnya Mujahid, pendapatnya Aisyah dan Ibnu Abbas. Kemudian ya, fa in shamu bi ru'yati wahidin ya, kalau mereka itu berpuasa atau masuk bulan Ramadan itu karena ya hanya dilihat oleh salah satu. Jadi kita tadi sebutkan ya, yang melihat hanya satu orang, au li ghaimin, atau karena tertutup awan ya, 30 yauman, ketika berpuasa sudah 30 hari dari bulan Ramadan, walam yarawul hilal, pada tanggal ke-30 itu tidak melihat hilal, lam yuftiru, mereka tidak berpuasa. Jadi dalam mazhab Hanabilah ini puasa Ramadan bisa jadi 31 hari. Kenapa? Ya, hari pertama ketika mau masuk bulan Ramadan ada awan sehingga dia melakukan ihtiyat, jaga-jaga. Ternyata pas tanggal ke-30 dilihat belum ada hilal. Jadi puasanya tidak 30 hari tapi 31 karena belum terlihat hilal. Kenapa dalam mazhab Hanabilah ya harus melihat hilal pada
ketika seorang ingin berbuka, ingin besok itu tanggal 1 Syawal, ini untuk ya lihurmati syahr, karena untuk ya karena kemuliaan dari bulan Ramadan ini. Begitu pula ya, dia tidak masuk ke bulan Ramadan ya kecuali ihtiyat. Jangan-jangan ini tertutup awan, jangan-jangan ini tanggal 1. Tapi ketika ingin keluar, ya kita tidak keluar. Karena apa? Karena ini adalah bulan berpuasa. Jangan sampai saya membatalkan puasa kecuali dengan yakin. Jadi dia berpuasa 31 hari. Ya, sampai sini masih banyak. Subhanallah. Ya, bismillah. Kita lanjutkan. Ya, halaman ketiga. Ini beda. Ya. Fa'in tara ahlan liwujubihi fi atna'ihi. Dan jika dia menjadi orang yang harus atau yang wajib untuk berpuasa pada tengah-tengah, ya, pada tengah-tengah dari puasa, yaitu di siang harinya. Gambarannya seperti apa? Kok bisa dia tadinya pagi hari belum wajib, kok di tengah hari bisa wajib? Ya contohnya tadi, seorang yang balik. Nah, balik di sini bisa jadi dengan mimpi. Misalnya siang-siang, ya, dia belum balik, tidur siang, ihtilam. Ya, mimpi basah, bukan ngompol ya. Mimpi basah. Di tengah-tengah hari ini. Atau yang tadi kita sebutkan, seorang yang lahir di tanggal 15 atau berapapun dari Ramadan, pas jam siangnya, ya lahirnya itu jam 12 siang. Atau misalnya lahir jam 4, ya, jam 4 siang. Berarti ya dia ketika itu wajib. Ya. Atau gambaran yang ketiga adalah seorang yang berislam pada bulan Ramadan, pada siang harinya. Berarti ya dia menjadi orang yang ahlan, ya. Dia menjadi orang ahli yang berpuasa, memiliki ahliyah. Dia pantas untuk berpuasa dan bahkan wajib baginya. Kita lanjutkan, au qadima musafirun muftiran, atau seorang yang melakukan perjalanan datang dalam keadaan berbuka. Ya, orang melakukan perjalanan jauh boleh berbuka. Ketika dia datang, ya sampai misalnya dari Jawa, karena dia dalam perjalanan dia tidak berpuasa. Nah, dia datang ke Denpasar, ya, dalam keadaan berbuka. Au tahurat haidun, atau wanita yang haid, ya, atau wanita yang haid suci di siang-siang dari bulan Ramadan. Amsaku wa qadaw. Maka kondisi yang tadi kita sebutkan semua itu, mereka itu harus menahan dan mereka mengqadha. Ya. Bukan berarti ya haid nih, ya, wah sudah suci, tapi kan saya enggak dari tadi apanya puasanya, jadi ya makan aja. Enggak. Ketika seorang haid suci, maka dia menahan. Begitu pula misalnya seorang datang dari safarnya. Saya kan memang udah puasa ya. Nyampe rumah makan, yang lain pada puasa, nggak boleh. Dia harus imsak, harus menahan. Dan ini nanti akan berkaitan dengan perkara yang sangat penting, ya. Oh ya, di sini ada perkara yang penting juga tentang musafir, yaitu seorang yang melakukan perjalanan. Seorang yang melakukan perjalanan, dan perjalanan ini dibagi menjadi dua, ya, namanya safar qasira wa safar ba'idah, yaitu safar yang pendek dan safar yang jauh. Safar yang jauh yaitu seorang yang diperbolehkan untuk berbuka dan boleh mengqasar sholatnya, yaitu batasannya 80 km. Itu dalam mazhab, dalam mazhab 80 km. Nah, ketika seorang ya masuk, jelas misalnya kita orang Denpasar datang ke Denpasar, ya berarti dia hukumnya sudah menjadi mukim, maka dia wajib menahan. Begitu pula orang yang dihukumi seperti mukim,
Bagaimana itu dihukumi seperti mukim? Misalnya seorang melakukan perjalanan, misalnya umrah. Dari sini ke Makkah, di tengah jalan dia berbuka. Kemudian sampai di Makkah dan dia berniat untuk tinggal di Makkah selama 4 hari atau 5 hari. Maka dia hukumnya adalah hukum mukim. Jadi tidak boleh baginya untuk mengqashar sholat, tidak boleh baginya untuk berbuka. Walaupun dia di tengah perjalanan belum balik ke pasar, tapi ketika dia sudah berniat datang suatu tempat dan dia tinggal di situ, kalau dalam mazhab itu disebutkan 21 kali sholat, ya 21 kali sholat, maka ketika dia sudah berniat seperti itu, hukumnya dia seperti hukum mukim, walaupun bukan di negerinya sendiri, walaupun bukan di kotanya. Jadi tidak boleh mengambil rukhsah. Saya kan masih musafir nih, ya di Mekah, ya nggak berpuasa, nggak boleh. Dan ketika dia sampai, dia berniat di situ tinggal 5 hari, dia harus imsak. Dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendatangi keluarganya. Kemudian kita lanjutkan, wa man aftara li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu, yaitu atau siapa yang berbuka karena dia tua atau karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, at'ama likulli yaumin miskinan, maka wajib baginya untuk memberi makan setiap harinya 1 orang miskin. Tapi memberikan makan ini harus setelah wajibnya. Maksudnya setelah wajibnya bagaimana? Gak boleh di awal Ramadan, ya dia mau gak puasa ini karena dia tua. Jadi di awal Ramadan langsung dia bayar cash 30 kontan, ya tidak boleh. Tapi harus setelah wajib baru mengeluarkan. Dan berapa yang dikeluarkan? Berapa yang dikeluarkan? Hah? Seperti dia makan. Sebenarnya kaidah qaidnya atau kaidahnya itu bukan seperti dia makan, ya. Untuk kafarah atau fidyah seperti ini, ya dobitnya adalah nisfu sa', ya dia adalah setengah sa'. Sebentar, ya. Ketika dia jadi ini ada perbedaan ketika yang di it'am itu mud, ya bukan sa', mud minal bur. Kalau dari bur itu gandum, itu hanya 1 mud. 1 mud seberapa? Ya, segini. Ada mudnya, sebenarnya ada ukurannya sendiri, ya. Ada mudul Madinah itu ma'ruf. Saya punya ukuran di rumah itu. Ya, itu ada sanadnya, yaitu 1 mud. Itu kalau dari bur, kalau dari gandum. Tapi kalau dari makanan yang lainnya, maka nisfu sa', setengah sa'. Dan 1 sa' itu adalah 4 mud, berarti dia adalah 2 mud. Itu kaidahnya ketika memberi makan. Jadi kalau di tempat kita bayar zakat 2,5 kilo, berarti per hari itu 1,2,5 on. Iya. Itu seperti itu. Kalau yang berpendapat 3 kilo, berarti yang 1,5 kilo, ya. Sebenarnya kita mau membacakan dalil, tapi kok kayaknya masih banyak, nah. Jadi dalilnya, ya, dalil faman syahida minkum syahra falyasum. Kenapa dia harus menahan walaupun dia tadinya tidak wajib baginya puasa, ya dalilnya faman syahida minkum syahra falyasum, ya siapa yang syahida menyaksikan di antara kalian bulan puasa, maka dia harus berpuasa. Dan ketika seorang di pagi hari sebelum fajar suci, hakikatnya dia akan wajib baginya untuk melakukan puasa. Kenapa? Karena dia syahidah syahr. Begitu pula ketika dia siang, ya, dia menjadi ahli, dia menjadi orang yang wajib baginya berpuasa ketika siang hari.
Jadi wajib juga ketika itu untuk menahan. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah ibn al-Aqwa, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min aslama an adhina fil nasi anna man kana akala falyasum. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan seorang dari Aslam supaya mengumumkan kepada manusia anna man kana akala falyasum baqiyata yaumihi. Siapa yang sudah makan, maka dia harus berpuasa sisa dari hari itu. Dan siapa yang belum makan, wa man lam yakun akilan, ya, yang belum makan, maka falyasum, dia harus berpuasa karena hari ini adalah hari Asyura. Syahidnya apa? Di sini Rasulullah SAW memerintahkan ya berpuasa walaupun dia sudah makan di tengah-tengah hari. Jadi orang yang datang dari safarnya atau seorang yang haid itu tidak boleh, bukan berarti setelah suci dia bebas walaupun ya sudah walaupun dia di awalnya tidak wajib baginya Ramadan, berpuasa Ramadannya. Kita lanjutkan halaman berikutnya, yaitu halaman keempat, wa yusannul fitru, dan disunahkan untuk melakukan al-fitru, berbuka ya, dan disunahkan berbuka lima ridin yashukku alaihi, bagi orang yang sakit yang berat ya, yang memberatkan, sakit tersebut memberatkan baginya. Dan hal yang semisal juga ketika seorang yang sakit, ketika dia berpuasa telat sembuhnya, misalnya kalau kata dokter kalau kamu harusnya nggak berpuasa ya, insya Allah 3 hari sembuh. Tapi kalau dengan puasanya menjadi misalnya jadi seminggu baru sembuh, apalagi 10 hari, 15 hari, maka sunnahnya bagi dia untuk berbuka. Sunnahnya, jadi ini yang lebih afdal. Yang lebih afdal baginya untuk berbuka. Begitu pula musafir yaksur, seorang yang melakukan perjalanan jauh, yaitu perjalanan yang diperbolehkan di situ melakukan qasar. Sunnahnya dia berbuka, walaupun boleh dia tidak berbuka, dia tetap berpuasa boleh, tapi kurang afdal. Jadi afdalnya dia adalah berpuasa, walaupun dia ya berpuasa itu mampu, tidak berat baginya, tapi afdalnya baginya berbuka. Wa inna wa hadirun sawma yaumin thumma safara fihi falahul fitr. Dan ketika seorang yang dalam keadaan hadir di kotanya atau yang memiliki hukum seperti di kotanya tadi kita sudah sebutkan, dia berniat berpuasa kemudian melakukan perjalanan, maka boleh baginya untuk berbuka. Wa in aftarat hamilun, kalau seorang yang hamil, al-murdi'un, atau yang menyusui itu berbuka. Ini kondisi yang pertama. In kana al-khawfu ala anfusihima, kalau dia takut pada dirinya, maka dia qadota, maka wanita tersebut kewajibannya adalah mengqadha. Takut pada dirinya itu bagaimana? Ya misalnya seorang yang hamil ataupun menyusui lemas. Ya, lemas, jadi dia tidak bisa apa-apa atau merasakan rasa sakit, maka wanita yang seperti itu adalah wanita yang takut kepada dirinya. Maka hukumnya apa? Dia wajib mengqadha puasanya. Kemudian kondisi yang kedua adalah in khafa ala nafsihima atau ala anfusihima wa walidaihima. Di sini ya, ini tidak disebutkan, maksudnya langsung yang ketiga. Ini salah satu bahasa fikih. Bahasa fikih bahwa ma'al it'ami khaufan ala waladihima, dan yang memberikan makan ketika takut kepada anaknya. Di sini ada kondisi yang kedua, tapi tidak disebutkan. Kadang ulama fikih seperti itu, ada istilahnya meringkas. Kalau tidak disyarah sama orang yang tahu, nggak bakal tahu. Kalau di situ ada kondisi yang ketiga. Nah, kondisi yang kedua, jika dia takut kepada dirinya dan anaknya, maka yang wajib baginya adalah mengqadha
bukan membayar fidyah. Ya. Kenapa orang yang takut atau wanita atau yang menyusui ini lebih ke mengqadha bukan membayar? Karena dia lebih dekat kesamaannya dengan seorang yang sakit. Orang yang sakit yang akan sampai pada waktunya dia akan sembuh. Jadi dia harus mengqadha. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, ya gimana, kan ada yang wanita sekarang hamil, tahun besok menyusui, belum selesai menyusui sudah hamil lagi, ya habis itu ya menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi, ya. Para ulama menyebutkan wanita yang kondisinya seperti itu, ya dia tetap mencatat berapa Ramadan dia tidak berpuasa. Kenapa? Akan datang masanya ya dia bisa mengqadha. Ya masa iya mau 50 tahun hamil, ya kan enggak ya, 45 tahun hamil kan enggak. Jadi ya dia menunggu sampai bisa mengqadhanya. Dan berkaitan dengan ini, apakah dia setiap melewati Ramadan harus membayar denda? Di sini jika orang yang tadi, orang yang berbuka karena udzur, baik itu hamil, baik itu haid, baik itu karena safar, kemudian sampai pada Ramadan berikutnya itu belum mengqadha, dia membayar fidyah walaupun masih wajib untuk mengqadha jika dia melakukan tafrid, jika lalai. Contohnya lalai apa? Ya, contohnya lalai ya ketika aslinya dia ketika masa menyusui ini sudah mampu untuk melakukan puasa tapi tidak puasa, tiba-tiba sudah hamil, maka berarti dia harus membayar fidyah denda karena harusnya tahun itu sudah diqadha tapi tidak mengqadha karena tertunda, maka dia harus membayar fidyah. Ya, jadi ini kondisi 3 ya bagi wanita hamil dan menyusui. Kemudian yang berikutnya wa man nauma shauma, dan siapa yang berniat puasa tsumma ughmiya alaihi, kemudian dia pingsan, au junna, atau dia menjadi gila, au nama jami'an nahar, atau tidur sepanjang hari, sahha shaumun naimi faqat, yang sah adalah puasa orang yang tidur saja. Adapun yang gila ataupun pingsan, hilang akalnya, maka sudah hilang kewajibannya, runtuh ketika itu, ya, maka tidak sah puasanya. Wa qadal mughma alaih, dan orang yang pingsan itu mengqadha, ya. Yang mengqadha adalah yang pingsan, adapun yang gila tidak, ya. Kita lanjutkan pada halaman yang kelima. Wa yushtaratu ta'yinun niyati minal laili lis-shaumil wajib, dan disyaratkan untuk meniatkan ta'yinus siyam di sini adalah mengkhususkan niat. Contohnya ya besok aku akan melakukan puasa qadha. Karena puasa yang wajib banyak. Ada puasa qadha, ada puasa nadar, ada puasa kafarah, maka dia harus menentukan. Minal laili, sejak malam. Malam itu kapan dikatakan malam? Sebelum fajar terbit. Nah, dan ini itu yutasawwar, ini gambarannya itu ada ketika ya seorang melakukan puasa selain puasa Ramadan. Adapun puasa Ramadan adalah wajib, dia wajib mudhayyak, wajib yang sempit. Jadi tidak perlu takyin. Dan apalagi misalnya kita malam-malam ya, jam 12, ngapain kamu makan? Ya besok kan saya mau puasa. Nah ini sudah niat. Bukan berarti maksud niat di sini harus mengkhususkan majlis untuk berniat, bukan. Akan tetapi ketika kita tanya kenapa kamu sahur, ya kan nanti mau puasa, berarti orang seperti itu sudah berniat, ya. Karena niat tidak harus mengkhususkan majlis, ya. Dan misalnya di sini ada gambaran seorang
pingsan dari jam 6 atau 5 menit sebelum buka, dia pingsan. Kemudian sadarnya besok jam 12 siang. Misalnya ini sekarang Ramadan. Maka puasa yang besok dia enggak sah. Tapi harus imsak, harus menahan diri, enggak boleh makan, ya. Enggak boleh melakukan hal-hal yang lainnya. Wa yasihun naflu binahari Ramadan biniyati naharan. Dan adapun sunnah itu diperbolehkan niatnya sejak siang hari, walau ba'da zawal, walaupun itu setelah matahari tergelincir, maksudnya setelah zuhur. Mimman lam yaf'al muftira, selama ya bagi siapa yang belum melakukan perkara yang membatalkan, baik itu makan atau minum. Dari ba'da subuh atau ba'da fajar, ya, dia sama sekali tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan. Siang hari nanggung ya, bentar lagi udah zuhur nih, ya, saya belum makan dari pagi sampai sekarang, nanggung daripada saya nggak dapat apa-apa, sama-sama lapar, nggak ada nasi, ya sudah saya niat puasa, orang tinggal sebentar lagi, boleh, ya itu boleh, walaupun ya pahalanya ya otomatis berbeda dari yang mulai niatnya dari awal dengan yang mulai dari tengah. Kemudian halaman yang ke-6, sekarang perkara-perkara yang membatalkan. Babul mufattirat, ya, bab perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yuftiru, yang membatalkan puasa, man akala au syariba, siapa yang makan atau minum, baik makan ini makan yang halal maupun yang haram. Misalnya ada orang di siang-siang Ramadan dia minum khamr, ya batal puasanya. Bukan berarti karena makan yang haram atau minum yang haram itu tidak membatalkan puasanya, tetap batal puasanya. Awistaqa'a faqa'a, atau orang yang sengaja muntah, maksudnya istaqa'a ini berusaha untuk memuntahkan dirinya, faqa'a, kemudian orang tersebut muntah. Jadi kalau misalnya ada orang yang memuntahkan dirinya tapi tidak muntah, maka tidak batal puasanya. Atau di sana ada orang yang muntah secara sendirinya, misalnya melihat yang jijik kemudian muntah, atau mencium bau apa kemudian muntah, maka orang tersebut tidak batal puasanya. Jadi syarat muntah yang membatalkan adalah yang sengaja untuk muntah dan terjadi muntah. Ya, paham ya? Kok bahasanya muntah-muntah ya? Ya memang seperti itu ya. Au balagha nuqamatan ba'da wusuliha ila halqihi, atau ini salah ini, ila famihi. Atau orang yang menelan nuqamah itu riak, ya, dahak. Nah, ya, atau orang yang menelan dahak setelah sampai pada mulutnya, maka batal. Tapi kalau misalnya dia keluar dari khayshum, dari tenggorokan langsung, ya, enggak dikeluarin dulu ke mulut, itu tidak batal. Ya, itu tidak batal. Atau dari bawah, dari sodor kalau dalam bahasa Arabnya, dari sini kadang kan kerasa di sini kemudian dikeluarkan. Kalau belum sampai keluar kemudian dimasukkan, ya sebelum sampai mulut, ya sebelum sampai halqah, sebelum sampai kerongkongan, langsung masuk tidak batal. Tapi kalau sudah keluar dulu ke mulut, maka masuk lagi batal. Dan ini penting. Kenapa? Karena kadang orang kalau sholat subuh makannya kekenyangan, ya, kemudian ini keluar kayak apa yang rasanya pedas, mungkin kalau makan pedas, ya. Nah, ini kalau sampai ditelan lagi membatalkan puasa. Walaupun misalnya dia sholat, harusnya kalau dia tahu dia sering kayak gitu, bawa paling gak tisu, dia keluarin. Kenapa? Kalau dia telan, puasa hari itu dia batal. Ya. Kenapa sesuatu yang sudah sampai mulut kok batal? Karena mulut ini, ya, hukumnya dalam puasa adalah hukumnya luar, hukumnya badan luar. Kenapa? Seorang
yang mencicipi makanan, kalau tidak sampai ke tenggorokan, ya cuma di ujung lidah saja, nggak batal, karena hukumnya adalah hukum luar. Ya. Auriquhu ba'da wusulihi ila syafataihi, atau ludahnya setelah sampai pada bibirnya. Kalau sudah sampai bibir kemudian dimasukkan lagi, maka batal. Tapi kalau tidak, misalnya dikumpulkan di dalam, atau biasa ludah langsung dimasukin, ya kalau ludah langsung dimasukin tidak membatalkan. Kalau dikumpulkan nanti akan ada pembahasannya. Jadi kalau saya bahas sekarang ya, nanti akan membahas apa? Biar cepat juga. Ya. Kemudian yang berikutnya awistamna, atau seorang yang istamna, ada sin di sini, ya berusaha mengeluarkan mani dengan cara apapun itu, mau dengan tangannya, tangan orang lain, atau dengan alat, yang penting dia berusaha mengeluarkan air mani, maka itu membatalkan puasanya. Au basyara dunal fajri dunal farji fa amna, ini ada yang kurang, au amza, atau seorang yang melakukan mubasyarah, melakukan apa? Mubasyarah dengan istrinya, apa ya? Ya, bukan. Ya misalnya nyium istrinya, meluk istrinya, ini namanya mubasyarah, yaitu bertemunya kulit dengan kulit, ya. Misalnya ya pelukan, ciuman, bermesra-mesraan. Nah, gamanya bermesra-mesraan dengan istrinya, kemudian keluar air mani, maka puasanya batal. Au anza, dalam mazhab Hanabilah, ya, keluar madhi pun batal. Tapi ini min mufradatil Hanabilah. Ini termasuk ya perkara yang hanya menyendiri Hambali di situ. Adapun yang lain tidak membatalkan. Au karrara an-nadhara fa amna, atau seorang yang mengulang-ulang penglihatan kemudian keluar mani. Misalnya yang lihat istrinya ya berkali-kali keluar mani. Atau mungkin melihat televisi, atau melihat HP, atau melihat hal yang haram, kemudian dengan melihat berkali-kali ini kemudian keluar mani, maka dibatal puasanya. Maksud karrara an-nadhar yang mengulang-ulang pandangan ini bukan yang misalnya kita lewat kemudian ada di sana ya perkara yang tidak boleh kita lihat cuma satu kali pandangan. Ini misalnya ada orang yang nggak sengaja satu kali pandangan tiba-tiba keluar, ya itu nggak batal. Ya kita nggak ini hukum fikih ya, ini hukum fikih ya, beda. Jadi yang dimaksud ini ada melihat apa itu, nah, lagi lihat. Nah itu ya, ketika udah kedua kali seperti itu keluar air mani, maka dia batal. Bisa jadi mungkin di sana ada wanita terlalu cantik ya, sekali lihat batal, bisa jadi. Atau mungkin ada laki-laki terlalu ganteng ya, wanita langsung keluar, dia nggak tahu. Ya. Kemudian au nawal iftar, atau berniat untuk membatalkan di tengah-tengah siang. Atau mungkin dia seorang yang melakukan safar, kan boleh orang yang melakukan safar untuk berbuka di tengah-tengah ya, wah ini sudah dekat ini dengan Warung Surya misalnya, wah saya mau buka di sana ya, atau saya benar-benar mau buka, saya tak pergi ke Warung Surya misalnya ya, dia pergi ke Warung Surya tutup karena bulan Ramadan, dia sudah batal karena dia sudah berniat untuk berbuka. Tapi beda ketika misalnya, oh ya nanti kita akan lewat warung sana, ya kita kan musafir ya, kita boleh berbuka. Nanti kalau sampai sana ya kita berbuka di sana. Ini beda sama yang tadi, oh saya berbuka, saya tak pergi ke warung ya. Ini beda. Misalnya dia sampai warung tutup, kemudian tak lanjutin puasa, warungnya nggak buka. Nah ini udah batal ya, sudah batal dan wajib menahan ya, sudah batal dan wajib menahan, jadi rugi. Nggak dapat makan ya, tetap harus puasa sampai sore ya, subhanallah ya. Tapi yang boleh tadi ya, misalnya kita musafir ini, coba
nanti kalau sampai sana mungkin kita batal, kita buka di sana. Ini beda sama yang misalnya, oh saya tak batal, sekarang saya akan pergi ke warung untuk cari makan. Ya, beda. Au hajama au ihtajama, atau orang yang ya membekam atau yang dibekam. Ya, ini membatalkan puasa, dan ini termasuk mufradatul Hanabilah. Ini termasuk ya perkara yang menyendiri di situ mazhab Hambali. Ya, kalaupun yang lain tidak membatalkan, orang yang membekam itu tidak membatalkan puasa kalau tidak langsung dengan mulut. Atau orang yang berbekam itu tidak batal ketika dia tidak lemes. Tapi kalau dalam Hambali mengatakan bahwasanya lafaz hadis qad aftaral hajim wal mahjum, ya, hadis telah batal orang yang melakukan bekam ataupun yang dibekam atau yang meminta untuk dibekam, itu adalah amrun ta'abbudi, yaitu dia adalah ta'abbudi, nggak tahu, bukan karena ilah, tapi itu karena memang bentuk peribadahan. Jadi misalnya ada orang yang keluar darahnya banyak pun nggak batal, misalnya melakukan fasdu, ya nggak batal. Kenapa? Bukan orang yang berbekam, beda. Atau orang yang donor darah itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena lafadznya ya orang yang bekam dan membekam, ya. Atau orang yang mengambil darah mungkin untuk sampling, untuk melakukan penelitian, ya apa? Cek darah, ya. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan au akala sya'kan fi ghurubi syamsi, atau seorang yang makan dalam keadaan dia ragu kalau matahari sudah tenggelam, sudah terbenam. Misalnya ini ya kurang 5 menit, ya kayaknya udah adzan, kemudian dia makan, maka batal puasanya. Padahal tinggal 5 menit lagi. Nah, ini ya seperti itu. Karena apa? Yang pertama kaidah ya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan perkara yang meragukan. Yang meragukan di sini apa? Kayaknya sudah matahari sudah ya terbenam. Atau kayaknya sudah maghrib. Yang yakin apa? Seorang muslim wajib menahan diri sampai matahari benar-benar ya terbenam, benar-benar masuk waktu maghrib. Makanya dia batal. Dan ini pernah terjadi pada zaman sahabat. Ketika itu ya awan menutup langit sehingga ketika itu semuanya menyangka kalau itu sudah waktu maghrib. Kemudian mereka berbuka dan hilang awan, ternyata matahari ya masih ada. Akhirnya ya mereka amsaku, mereka menahan diri, tidak makan lagi, dan mereka qadha, dan mereka mengqadha puasanya. Adapun masalah dosa ini beda ya, antara dosa dengan kewajiban. Dia tidak berdosa karena dia tidak sengaja, tapi dia tetap wajib untuk mengqadha ya. Kemudian yang terakhir, au mu'taqidan annahu lailun fabana nahara, atau seorang yang meyakini kalau itu masih malam ya, kalau itu belum waktu subuh, belum adzan subuh, atau belum matahari terbit, atau fajar belum terbit, ya fajar ada di sini. Atau fajar belum terbit ya. Ternyata ketika makan ya, kemudian jelas bahwasanya itu sudah siang. Contohnya apa? Orang bangun ya, ini belum adzan, makan. Ternyata langsung qomat. Bukan adzan, tapi ternyata langsung qomat. Dia meyakini kalau itu masih belum adzan. Ternyata jelas ada qomat. Berarti dia makan dalam keadaan sudah harusnya imsak. Harusnya sudah tidak boleh makan lagi. Maka hal seperti itu batal puasanya. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kan ada ya di sana hadis ya, siapa yang makan atau minum lupa, maka fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, maka itu adalah ya bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya makan dan minum.
Ini beda. Hadis ini yang makan dalam keadaan lupa atau minum dalam keadaan lupa, dia itu benar-benar lupa kalau dia itu tidak boleh makan dan minum, atau lupa kalau dia berpuasa. Kalau ini itu tuh tidak lupa, dia sengaja makan dan minum, hanya tidak tahu sekarang ini sudah wajib imsak atau belum, tapi dia sengaja makan, dan itu waktunya sudah waktu hurmah, waktu diharamkan baginya untuk makan dan minum. Makanya beda, yang ini dia batal, yang satunya tidak batal. Kita lanjutkan halaman ke-7. Wala yuftiru man fa'ala syai'an minal mufattirati nasiyan aw makruhan. Dan tidak batal siapa yang melakukan apapun dari hal-hal yang membatalkan nasiyan, dalam keadaan lupa dan dalam keadaan dipaksa. Ya, kalau dipaksa, misalnya, kalau kamu nggak buka, ya aku bunuh. Atau dia ditali, kemudian dimasukin makanan ke dalam mulutnya, maka dia tidak batal. Au fakkara fa'amna, atau dia berpikir kemudian keluar mani. Ya, jadi membayangkan apa? Ya, membayangkan sesuatu kemudian keluar mani di sini. Dia tidak batal. Kenapa? Karena pikiran seorang hamba itu tidak ada di tangannya. Walaupun wajib bagi seorang ketika memikirkan perkara itu harus melawannya, tapi misalnya baru berpikir sedikit keluar, ya dia tidak batal. Jadi dalam permasalahan mani ini, keluarnya mani ini ada yang membatalkan. Tadi kita sudah sebutkan seorang yang melakukan jima, kemudian orang yang mubasyarah melakukan bermesra-mesraan atau melihat, nah ini membatalkan. Adapun berpikir kemudian selanjutnya awihtalama, atau seorang yang bermimpi basah, maka dia tidak membatalkan puasanya. Au syakkan fi tulu'il fajr, atau seorang yang ragu kalau matahari atau fajar telah ya terbit. Contohnya, dia makan matahari, melihat matahari, matahari atau fajar, yang melihat fajar belum terbit, ini dia masih makan, ya ragu apakah ini sudah fajar atau belum, maka dia tidak batal puasanya. Dan ya, tapi kalau sekarang ini cukup dengan jam, ya, atau muadzin. Patokannya kalau sekarang bukan matahari lagi, karena kalau dengan patokannya matahari ini susah karena sudah banyak lampu-lampu, ya. Jadi tidak bisa kita melihatnya. Jadi patokannya dengan dua, dengan azan atau dengan jam, ya. Kemudian yang berikutnya halaman ke-8, wa man wati'a fi nahari Ramadan, dan siapa yang wati'ah ini mendatangi, dan di sini tidak disebutkan waman jamaah, ya, bukan yang berjima, tapi wati'ah yang mendatangi. Jadi ini umum seperti apa? Baik itu fi kubulin au duburin, baik di depan maupun di belakang. Kita tidak membicarakan masalah halal haramnya, akan tetapi ini membicarakan tentang hukum fikihnya. Walaupun misalnya seorang wanita dipaksa oleh suaminya, ya, di dubur, itu baginya itu muhakamah. Datanglah hakim mengatakan kalau suaminya melakukan dari dubur, maka hakim akan memaksanya menghentikannya. Kalau dia melakukannya lagi, maka hakim akan menceraikannya langsung, karena ini haram, ya. Kita tidak membicarakan itunya, tapi bagaimana hukum puasanya, ya, baik itu pada laki-laki maupun perempuan, baik itu pada hewan ataupun manusia. Jadi ini umum. Siapa yang mendatangi fi nahari Ramadan, pada siang hari dari bulan Ramadan, mimman lazimal imsak, siapa yang harus menahan, bukan hanya yang berpuasa saja, tapi man lazimal imsak. Tadi yang harus menahan kita sudah sebutkan. Misalnya orang datang dari safarnya, ya, sampai dari pasar, ya, dia mendatangi istrinya, masuk hukumnya di sini. Kalau dia belum sampai dari pasar, misalnya baru sampai Banyuwangi, dia masih dalam keadaan safar, misalnya mendatangi istrinya, sah-sah saja. Tapi kalau sudah sampai, maka masuk hukumnya di sini.
Ya, bila udhrin, ya tanpa uzur, fa'alaihi al-qada'u wal kaffaratu 'alaiha. Maka dia wajib mengqadha dan membayar kafarah. Kafarahnya apa? Yang nanti kita akan sebutkan nanti, yaitu ada wal kafaratu 'alaiha in tawa'athu. Yang wajib dan bagi wanita ya yang rela secara sukarela melakukan bersama suaminya, dia juga harus membayar kafarah. Tapi kalau wala kafarata ma'al udri, dan tidak ada kafarah bagi yang memiliki uzur. Apa itu uzurnya? Misalnya tidur, misalnya istrinya tidur, suaminya datang, kemudian didatangi, tiba-tiba didatangi, dan kalau dia tidur itu ya dibangunin susah, ya akhirnya terjadilah apa? Hubungan. Maka wanita tersebut tidak harus membayar kafarah. Atau dipaksa, ya dipaksa misalnya, kamu kalau nggak mau melayani tak cerai, ya. Atau jahil, tidak tahu, ya tidak tahu, ya kalau itu haram. Atau nisyan, atau lupa, maka tidak kafarah di situ. Wal kafaratu, dan kafarah itu yang pertama itqu raqabah, membebaskan budak. Fa illam yajid, kalau tidak ada budak, dan kayaknya budak sekarang nggak ada, walaupun kata dosen saya ada di daerah Afrika itu masih ada, perbudakan masih ada. Kalau tidak ada budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Dan ketika puasa 2 bulan berturut-turut ini boleh ya berbuka pada hal yang diperbolehkan berbuka ketika Ramadan. Misalnya seorang melakukan safar, dia nih lagi berpuasa denda karena dia mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian ada kebutuhan harus ke Jawa, yang artinya dia melakukan safar. Boleh baginya untuk berbuka. Tapi ya karena disyaratkan harus mutatabi'ain, harus berturut-turut, jadi harusnya dia sudah selesai, ya harus dia membayar yang dia bolong di situ, harus nempel. Begitu pula seorang wanita yang misalnya terkena haid, dia bukan puasa, tapi dia gantikan haidnya tersebut, ya ditempelkan hari berikutnya, ya ketika membayar kafarah. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu berpuasa, bagaimana seorang tidak mampu, misalnya karena penyakit, atau misalnya dia itu pekerja keras, yang kalau dia sampai berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya, maka dikatakan dia itu tidak mampu. Maka pindahlah fa'it'amu sittina miskina, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Berapa jumlahnya tadi kita sudah sebutkan. Yang mud, 1 mud kalau dari bur, dari gandum, dan nisfu sa' atau 2 mud ketika dia dari makanan ya penduduk negeri tersebut. Fa illam yajid fil hal, kalau ketika dia melanggar itu, ya dia mikir yang pertama nggak ada, yang kedua nggak mungkin aku bisa berpuasa, ya karena tadi yang uzur-uzur yang kita sebutkan tadi nggak mampu. Kemudian yang ketiga, ternyata dia miskin banget, untuk makan hari-harinya saja susah, maka saqatat fil hal, jatuh kewajiban untuk membayar kafarah pada waktu itu. Jadi dia tidak wajib membayar kafarah. Kenapa? Enak gimana orang dosa kok enak? Ya. Wa yukrahu, kita lanjutkan. Wa yukrahu jam'u riqihi liyabtali'ahu, dan makruh hukumnya mengumpulkan ludahnya untuk ditelan. Jadi bukan ludah yang langsung ditelan, itu boleh, ijma ulama membolehkan. Tapi ini dikumpulkan dulu sampai banyak di mulut, baru ditelan. Hukumnya adalah makruh. Kenapa? Kalau dikatakan membatalkan, dia tidak membatalkan, tapi hukumnya adalah makruh. Au dzauqut ta'ami bila hajah, atau merasakan makanan
ya tanpa ada hajah dan keperluan. Wa in wajada ta'mahu fi halqihi aftara. Akan tetapi kalau dia ketika mencicipi tersebut mendapatkan rasanya itu sampai pada kerongkongan, maka dia batal puasanya. Jadi hukumnya makruh seorang mencicipi, apalagi kalau sampai ke kerongkongan, apa? Batal. Saya waktu kecil dulu, ya, saya kira hukumnya makruh mencicipi itu ya sampai ditelan. Ya, setelah itu, ya itu masih kecil ya. Tanya ke ibu saya, loh, kok dilek katanya, kok ditelan? Loh kan makruh. Ya, makruh itu dilepeh, ya, bukan ditelan. Oh, baru paham. Ternyata ya karena banyak buku saja ya hukumnya makruh, ya sudah nyicipin. Kalau makanannya banyak nyicipin banyak. Subhanallah ya. Jadi hukumnya makruh kalau mencicipi di ujung saja. Jadi kalau memang dia nggak bisa masak tanpa mencicipi, ya cicipi, habis itu langsung dilepeh, langsung dikeluarkan dan langsung kumur. Jangan sampai ada rasa ya masuk ke tenggorokan atau kerongkongan. Kalau masuk hukumnya batal. Yang penting mana batal atau masakannya keasinan. Ya, biasakan supaya pakai takaran biar nggak ini, atau kalau sudah biasa insya Allah ya nggak beda jauh. Tapi insya Allah ya insting ibu-ibu masak insya Allah udah ada, jadi nggak perlu yang nggak butuh seperti kita yang nyicip itu yang repot. Ya. Hukumnya makruh. Ya. Kemudian wal qablatu liman tuharriku syahwatahu, dan mencium bagi siapa yang syahwatnya bergerak setelah itu, maksudnya terpancing. Jadi nggak boleh nyium istri kalau yang syahwatnya terpancing. Dalilnya apa? Yaitu qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah wa huwa shaim, dalam keadaan beliau berpuasa. Kemudian Aisyah mengatakan, ya, wa kana amlakakum bi irbihi, dan Nabi SAW adalah orang yang paling mampu untuk mengontrol ya dirinya. Dan dalam hadis yang lain, ketika seorang syekhun, ya orang yang sudah tua, datang kepada Rasulullah bertanya, bolehkah aku mencium istriku? Rasulullah mengizinkan. Ketika yang datang ketika itu pemuda, ya Rasulullah bagaimana hukum mencium istri? Enggak boleh. Ini menunjukkan ya beda hukumnya kondisi orangnya. Ya, kalau yang mencium keluar mani batal jelas, maka hukumnya ya harus wa tahrumu in dhanna inzalan. Ini hukumnya adalah lanjutnya, dan haram ya jika dia menyangka atau memiliki praduga yang kuat kalau dia nyium akan inzal, akan keluar mani. Ya. Wa yata'akkadu ijtinabu kalamin muharram, dan yata'akkad, ya diperkuat menjauhi perkataan yang haram. Ketika bulan Ramadan itu ya kita harus lebih kuat menjauhi perkataan yang haram. Contohnya kadzibin, seperti dusta. Wa ghibatin, begitu pula ghibah. Tapi subhanallah, ghibah ini tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Makanya di antara salaf ada yang mengatakan, ya, lau kana al-ghibatu muftiran la shiyama lana. Kalau ghibah itu perkara yang menyebabkan seorang batal, ya kita ini enggak punya puasa. Kenapa? Kebanyakan dari kita sering jatuh ke dalam perkara ghibah. Au syatmin, atau yang mencela. Ada orang yang mengatakan gini, yang penting kan gak ghibah, ini ada orangnya, jadinya saya kan gak ghibah. Iya emang gak ghibah, ini ada orangnya, tapi masuknya ke dalam sibab atau syatm, ya masuk ke dalam mencela. Hukumnya sama-sama haram. Ya, karena ada yang orang kadang mengatakan, kan ini ada orangnya, kan jadinya gak ghibah. Iya gak ghibah, tapi sama-sama dosa. Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fusuk, perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim adalah kekafiran, kekufuran.
Wa yusannu liqauluhu lisyatimihi jahra ini shaim, dan disunahkan untuk mengucapkan bagi orang yang menghinanya dengan keras, aku ini orang yang sedang berpuasa. Kalau ada yang mengejeknya, menghinanya, mencelanya, kita katakan ini shaim, aku sedang berpuasa. Ya. Kemudian halaman ke-10, wa yusannu ta'jilul fitri ala ruqabin, dan disunahkan ta'jil, ya, berbuka dengan rutab, ya, dengan kurma muda. Fatamrin, kalau nggak ada rutab maka dengan kurma. Fama'in, kalau nggak ada kurma dengan air, bukan dengan kolak, ya. Dengan air. Yang pertama ini dengan air putih, bukan dengan es teh, bukan dengan es jeruk. Ya, jadi yang pertama rutab, kalau nggak ada rutab dengan kurma, kalau nggak ada kurma dengan air. Ya, ini perlu diingatkan karena kita orang Indonesia ini, ya, bukannya langsung es teh, kalau nggak kolak, ya. Bukan dengan itu, ya, hadisnya ini. Entah rutab, kalau nggak rutab kurma, kalau nggak kurma air putih. Biar perutnya juga nggak kaget, tiba-tiba masuk kolak, tiba-tiba masuk es jeruk, ya. Subhanallah. Ya, kita lanjutkan, ya. Wa du'a'u indahu, dan berdoa ketika itu. Jadi sebelum berbuka ini termasuk waktu yang mustajab. Lis-sha'imi da'watun mustajabatun, ya. Bagi seorang yang berpuasa ini memiliki doa yang mustajabah, yang istijabah, diantaranya adalah sebelum berbuka dan waktu sahur dan yang lainnya. Binahwi ma warada, dengan seperti yang datang dari Rasulullah. Jadi doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'khirus suhuri, dan mengakhirkan waktu sahur. Dan mengakhirkan waktu sahur ini, ya, sampai azan. Ya, sampai azan. Ini pentingnya seorang muadzin. Muadzin nggak boleh menunda-nunda karena dia adalah patokan dalam masalah ibadah. Dan maksud adzan ini bukan sampai selesai adzan, ya, tapi ketika mulai Allahu Akbar seorang, ya, segera meninggalkan sahurnya. Bukan masih adzan nggak apa-apa sampai selesai adzannya. Ya, kalau adzannya yang panjang-panjang bisa sampai 5 menit. Ya. Bukan, tapi ila al-adzana ibnu ummi maktum ila lil ghayah, maknanya ya sampai di adzan maka berhentilah engkau bermakan sahur. Tapi kalau di tangannya cuma tinggal seteguk 2 teguk minuman, enggak apa-apa kata ulama untuk menghabiskannya. Wa tataba'a qada'i fawr wa tatabu'i qada'in fawran, dan ya melakukan qada, ya, tatabu, dengan cara terus menerus. Ya. Misalnya Syawal haram, ya, tanggal 1 Syawal itu haram untuk melakukan puasa. Karena disunahkan untuk ta'ajjul, ya, menyegerakan, maka tanggal 2 boleh seorang melakukan qada kalau dia punya utang puasa. Dan ini berkaitan dengan misalnya dia mengakhirkan, memang wajibnya muasa, boleh sampai Ramadan depan. Kalau dia meninggal dan dia masih punya utang puasa, nanti akan dijelaskan ini. Wa yahrumu ta'khiruhu ila Ramadanin bila udhrin, dan tidak boleh mengakhirkan sampai Ramadan berikutnya tanpa udzur. Contohnya udzur sakit. Kalau yang membuat dia berbuka itu adalah sakit, dan sakitnya terus sampai Ramadan berikutnya, maka itu udzur. Fa in fa'ala wajaba ma'al qada'i it'amun. Kalau dia melakukan itu sampai Ramadan berikutnya, maka wajib baginya melakukan it'am miskin, memberi makan orang miskin, an kulli yaumin, setiap hari itu 1 orang miskin. Jadi tinggal berapa hari dia tidak mengqadha, telat dalam mengqadha, maka dihitung dikalikan itu memberikan makan orang miskin. Wa in mata al mufarritu, kalau orang yang melakukan atau yang menunda-nunda tadi, yang lalai tadi, meninggal, walau qabla Ramadan, walaupun sebelum Ramadan yang berikutnya, ut'imam anhu min ra'si malihi, maka harus mengeluarkan dari hartanya sebelum dibagi itu untuk memberi makan. Wala yusamu anhu, tapi tidak dipuasakan.
Dia punya utang puasa, ya bulan Syawal dia sebentar kan masih nanti sampai Ramadan. Bulan Safar masih sampai meninggal. Maka dikeluarkan dari hartanya untuk dia membayar puasanya, tapi tidak dipuasakan oleh keluarganya. Wa in kana alaihi siyamun nadrin, tapi kalau baginya wajib berpuasa nadar, maka walinya itu mempuasakan dan membayar, ya waliyuhu istibaban, yang membayarkan mempuasakan orang yang meninggal tersebut, tapi hukumnya sunnah bukan wajib. Wa illa utim, kalau tidak dipuasakan dia memberi makan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan puasa, ya. Ini setelahnya adalah hukum puasa sunnah dan i'tikaf, ya. Hukum puasa sunnah dan i'tikaf. Sekarang sudah jam 7, jadi kita sudah cukup, karena yang kita butuhkan adalah puasa, ya, puasa Ramadan. Adapun hukum i'tikaf dan puasa sunnah, ya, itu tidak masuk dari pembahasan kita. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Jadi beda. Tapi kita hanya bisa menjatuhkan kewajiban dari diri kita. Tapi kalau hormat, jadi bulan Ramadan ini memiliki keutamaannya sendiri, yang memiliki keutamaannya sendiri. Dan para salaf dulu biasanya mengqadha Ramadan ini pada bulan Dzulhijjah. Kenapa? Ma min ayyamin ala amalu salihu fihi ahabbu ila Allah. Ya, tidaklah suatu hari di mana amalan itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala min ayyamil ashr, dibandingkan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Sehingga kebanyakan para salaf melakukan, ya, mengqadha puasanya atau apa pada bulan Muharram, karena pada bulan Muharram Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, karena ketika itu dia memiliki keutamaan dibandingkan hari-hari yang lainnya. Ya, ya. Ya. Itu pendapat, ya, salah satu pendapat kita tidak ada khilaf, tapi dalilnya lemah. Jadi yang dalil yang kuat adalah qiyas, ya. Qiyas kemana? Ibu hamil ini lebih kuat qiyasnya kepada orang yang sakit musbinah, ya, atau kepada orang tua. Kalau orang tua wajib bayar fidyah. Kalau orang sakit, ya, maka dia tunggu sembuh, maka setelah sembuh dia mengqadha. Jadi dalilnya lebih ke qiyas sebenarnya. Ya, memang ada pendapat seperti itu, tapi kita yang takrir hari ini kita membahas tentang pendapat Hanabilah. Sebenarnya kita kan tidak banyak membawakan dalil. Kenapa? Ya karena kita mau membahasnya permasalahan puasa saja. Kalau saya bawakan dalilnya ini, ya, lama sekali, ya, karena setiap masalah dalilnya lebih dari satu, ya. Ya, ada pertanyaan yang lagi? Ya, memang ada khilaf, ya, tapi ini pendapat ini kenapa? Karena lebih kiasnya kemana, ya. Nah, orang yang pikun kadang sehat itu dia tidak wajib. Kalau orang yang pikun benar-benar sudah pikun itu nggak wajib berpuasa, maka dibayarkan fidyah. Hah? Misalnya sudah di tengah-tengah nih, ya, sudah 15 hari, langsung dirapel 15 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi harus diberikan kepada orang yang berbeda. Kalau rapel diberikan kepada orang yang berbeda. Tapi kalau Anda mengeluarkan 1 hari sekarang diberikan ke orang itu nggak apa-apa. Besok diberikan orang itu nggak apa-apa. Iya.
setelah wajib, karena kita sudah sampai tengah-tengah, berarti 15 yang terlewatkan ya setelah wajib. Kalau belum wajib enggak. Kalau yang dalam buku-buku fikih, begitu pula dalam lafaz-lafzul Quran, semua fafidiyatun ta'amu miskin itu asalnya mentah. Asalnya mentah. Dan memang sebagian ada yang membolehkan dengan sudah jadi dengan lauknya. Tapi kalau asalnya mentah. Ada pendapat yang membolehkan ya makanan iya. Tapi asalnya adalah mentah. Kenapa sampai-sampai ulama menyebutkan ya 1 mud atau 2 mud? Karena memang asalnya mentah. Berarti itu. Uang tidak bisa. Diberikan uang itu bukan it'am. Bukan it'am. Kalau uang itu bukan it'am. Tidak bisa. Ya udah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jualan makanan di siang hari. Tidak boleh. Lihat majlis syahr. Jadi, ya, kenapa dia tidak boleh? Karena kita menghormati bulan Ramadan tersebut. Ya, menghormati bulan Ramadan. Seakan-akan kita melukai bulan Ramadan ketika kita ya membantu orang untuk melakukan dosa dengan makan di bulan Ramadan. Ya, dah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.